Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memanggil Para Murid. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 13 dan 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutus Yesus memberitakan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perikop ini menjadi awal keterlibatan para rasul dalam bidang pewartaan. Sebab tugas Yesus mewartakan kerajaan Allah tidaklah mudah. Untuk itulah Yesus memanggil orang-orang tertentu guna dididik menjadi murid Yesus. Jumlah para murid yang dipilih Yesus adalah 12 orang. Angka 12 tentu mempunyai makna. Angka 12 bisa kita kaitkan dengan 12 suku-suku di Israel. Namun, para murid tidak hanya dipanggil begitu saja. Para murid diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat sebagai tanda kerajaan Allah telah hadir. Kehadiran kerajaan Allah memberi bukti lain bahwa setan takluk kepada kuasa Allah dan Allah tampil sebagai penguasa. Saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik dari pilihan Yesus terhadap para murid yang berjumlah 12 orang. Pertama, Yesus tidak memanggil orang-orang pintar dan berpengetahuan luas seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus justru memilih orang-orang biasa yang selama ini kurang diperhatikan dan dihargai. Kedua, sebagian besar dari para murid Yesus adalah para nelayan. Pasti sudah biasa menghadapi ganasnya ombak, risiko tenggelam sampai dengan kematian. Namun, Yesus malahan berkenan memanggil orang-orang yang berjiwa pemberani dan siap mati demi kerajaan Allah. Yesus tidak memanggil orang-orang yang kuat dan hebat,
menurut pandangan dunia, tetapi orang-orang yang tidak berpikir panjang dan suka menunda pekerjaan. Yesus memanggil orang-orang yang siap bekerja keras sekaligus mau dipimpin. Sebab jika Yesus memanggil orang-orang besar dan terhormat, bisa jadi mereka tidak tunduk dan tidak mau dipimpin oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristen dan Katolik dipanggil oleh Yesus. Panggilan kita memang berbeda dengan para rasul Yesus yang berjumlah 12 orang. Panggilan para murid Yesus adalah sebuah panggilan khusus. Mereka sama dengan para uskup, para imam, biarawan-biarawati yang secara khusus mengabdikan hidup mereka hanya untuk Allah. Mereka tidak lagi bekerja mencari uang. Yang menjadi pekerjaan utama mereka adalah mewartakan kerajaan Allah. Sementara kita yang berada di luar mereka adalah panggilan umum. Kita dipanggil bukan pertama-tama mewartakan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas kita masing-masing. Orang yang bekerja sebagai petani dipanggil Allah untuk mengelola dan menjaga tanah. Tanah tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk menanam dan menumbuhkan padi, jagung, dan tanaman lain. Namun, tanah juga menciptakan banyak keajaiban. Dari dalam tanah bisa muncul banyak tumbuhan yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan kita kepada Allah yang maha ajaib. Para dokter dan tenaga medis dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang terkena COVID-19. Allah juga memanggil nelayan untuk menjadi rekan kerja Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Allah memanggil semua orang. Allah memanggil kaum ibu untuk menjadi rekan kerja Yesus dalam mendidik dan membesarkan anak. Maka pekerjaan seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak tidak beda dengan tugas seorang dokter yang menyembuhkan sakit dan penyakit. Demikian pula tugas mendidik dan membesarkan anak sama dengan tugas seorang pastor yang mewartakan kerajaan Allah, berkhotbah, dan memimpin perayaan Ekaristi. Sebab lewat mulut, kata-kata seorang ibu, Allah bisa berbicara kepada anak-anak mereka. Sama halnya dengan tugas bapak-bapak yang bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarganya. Dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Allah memanggil bapak-bapak untuk menjadi rekan kerja Yesus. Melalui bapak-bapak, Allah menurunkan rezeki kepada setiap keluarga. Sementara para guru dan dosen dipanggil Allah untuk mengajar dan mendidik anak serta anak muda dalam menggapai masa depan mereka. Allah juga memanggil para pekerja sosial atau relawan menolong sesama
yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan sesama. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita semua dipanggil sesuai dengan tugas kita untuk menjadi rekan kerja Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dahulu Engkau memanggil para rasul, dan kini Engkau memanggil kami umat-Mu untuk menjadi rekan kerja-Mu sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami peka untuk mendengarkan panggilan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.